Jualan online tuh harus banting harga kalau misalnya kalian mau sukses jualan online. Kalau misalnya kalian mau sukses jualan online, kalian tuh harus banting harga jual produk kalian. Yuk kita bahas soal banting-bantingan harga, tonton sampai habis biar kalian paham. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai banting harga, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk apresiasi dan terima kasih kalian karena gue telah membuat video-video edukasi seperti ini. Yuk, like dulu yuk, ditunggu. Kita balik lagi ke topik utama, kenapa sih kita harus banting harga jual produk kita kalau misalnya jualan online? Yang pertama, customer akan membeli produkmu sebanyak mungkin. Customer akan merasa mendapatkan special deals atau harga khusus ketika kamu banting harga sebagai seller penjual online. Bahkan gak cuma customer, seller-seller lain atau toko-toko lain yang menjual produk yang sama dengan kamu, kalau misalnya kamu banting harga, dia pun ikut membeli produk jualan kamu karena kamu lagi diskon atau banting-bantingan harga. Akhirnya toko online tersebut bisa membeli produk kamu sebanyak mungkin, atau kamu bikin limited sebagai banting harga. Lalu seller kompetitor kamu akan membeli produk kamu dengan maksimal 1 piece, tapi intinya udah dibanting harganya. Ya urusan kalian lah mau rugi berapa banyak, intinya kan kalian banting harga. Mau dapat ulasan yang banyak, mau dapat pembeli yang banyak, ya itu hak kalian, yang penting laku dulu. Yang kedua, mendapatkan banyak ulasan dan review. Tentu aja kalau misalnya kita banting-banting harga, otomatis orderan kita akan meningkat drastis banget. Entah itu dari kompetitor, toko lain, atau mungkin customer-customer yang belum pernah belanja di toko kamu, atau bahkan customer yang sudah belanja di toko kamu. Akhirnya dia membeli produk tersebut karena lagi diskon gede-gedean. Banting harga, kamu paling murah di market pokoknya. Otomatis ulasan dan review kamu akan banyak banget. Jadi ya, semoga kamu nggak mendapatkan review yang buruk ya. Ya intinya kamu bisa mendapatkan ulasan dan review yang banyak, padahal kamu rugi. Yang ketiga, customer akan mendapatkan steal deals atau harga curian. Ya ibaratnya seperti itu lah, kayak harga bener-bener khusus, kayak nggak pernah ada yang jual di harga segini. Karena kamu banting harga, akhirnya si customer bisa mendapatkan harga termurah di market atau di seluruh marketplace karena kamu lagi banting harga. Ya, seller lain atau kompetitor lain juga bisa mendapatkan modal yang lebih murah karena kamu lagi banting harga. Jadi dia membeli harga barang kamu, lalu dia bisa jual kembali dengan harga yang lebih mahal karena dia mendapatkan modal yang lebih murah dari kamu. Gimana? Tertarik gak untuk banting harga? Guys, itu intinya gue cuman sarkas ya. Gue sih gak mau ya kalian untuk banting-banting harga. Gue bener-bener orang yang gak setuju kalau misalnya kalian tuh harus banting harga. Namanya kita jualan, kita pengen profit, kita pengen untung. Walaupun untungnya kecil, setidaknya kita masih untung, bukannya kita jual rugi atau sampai minus. Strategi banting harga itu bukanlah strategi jangka panjang. Justru kita berbisnis, kita butuh strategi jangka panjang, yang long term, di mana bisnis kita bisa sustain ke depannya dan bisa laku terus. Bukan karena banting-bantingan harga sehingga akhirnya banyak ulasan, tapi ujung-ujungnya belum tentu laku juga tuh produk. Ya, kalian nggak mau kan, udah rugi banyak banget, lalu malah nggak laku-laku lagi nih produknya. Atau mungkin kalian ketika udah banting-banting harga, malah nanti seller-seller lain juga banting-bantingan harga. Kan jadi pusing ya. Jadi harga modal tuh yang bener yang mana, kan jadi bingung. Jadi intinya ketika kalian banting harga, otomatis harga pasarannya akan rusak. Modal akan rusak. Bahkan dari head supplier atau supplier tertinggi pun akan kebingungan. Loh kok harga pasaran rusak seperti ini ya? Padahal dia mungkin impor atau bikin produksi sendiri itu gak sampai segini modalnya. Tapi karena kalian banting harga, otomatis harga pasaran jadi rusak semua. Coba kalian pikirkan ya, kalau misalnya ada seller yang banting harga, ketika dia mendapatkan apa yang dia mau, misalnya banyak ulasan dan banyak review, banyak customer yang beli, tiba-tiba udah gak ada orderan lagi. Karena ternyata toko lain itu juga banting harga juga. Ketika toko lain banting harga, otomatis customer akan ke dia semua. Jadi kalian ngadu banting-bantingan harga nih. Ujung-ujungnya tadinya kalian banting harga cuma minus 5.000 atau 10.000, bisa jadi 20.000, 50.000 bahkan. Pernah kejadian seperti itu teman-teman, dimana ada seller yang rugi sampai puluhan ribu karena dia banting harga, toko lain juga banting harga. Jadi saling ngadu banting harga. Yang enak kan siapa? Customer enak. Toko lain kompetitor juga enak, bisa mendapatkan modal lebih murah, lalu dia bisa jual lebih mahal. Ingat teman-teman, kalau misalnya kalian banting harga, otomatis seller lain atau kompetitor lain juga akan banting harga. Jadi jangan sampai strategi ini bisa membuat kalian rugi jangka panjang. Bisnis seperti itu tidak sehat. Gue akan lebih suka kalau teman-teman di sini tidak banting-bantingan harga. Masih banyak banget strategi-strategi lain yang bisa kalian gunakan, mungkin seperti voucher cashback, voucher gratis ongkir, diskon, paket bundling, promotion, endorse. Pokoknya masih banyak banget strategi yang bisa kalian gunakan. Di luar banting harga itu, lupakan lah teman-teman, itu bukan strategi. Atau bahkan kalian bisa mending untuk menyuntik dana iklan supaya budget marketing kalian lebih tinggi untuk advertising dibandingkan kalian banting-bantingan harga. Bener gak? Jangan terlalu pesimis kalau misalnya kalian mau banting-banting harga lah, kayak nggak ada strategi lain gitu. Tapi ini pengecualian buat teman-teman di sini kalau misalnya teman-teman stok produknya tuh banyak banget
dan ternyata produk tersebut tuh udah downtrend atau produknya tuh udah nggak laku lagi. Sehingga kalian butuh perputaran modal atau butuh modal tambahan setidaknya biar stok ini habis karena udah jarang keluar atau udah susah laku. Nah, itu boleh dibanting harganya supaya bisa jadi balik duit lagi. Nah, untuk duit tersebut bisa dijadiin modal untuk barang lain lagi. Jadi itu pengecualian untuk produk dead stock gitu teman-teman, yang stoknya udah banyak banget. Jadi mau nggak mau kalian harus banting harga supaya uangnya gak jadi barang gitu, tapi jadi uang cash. Jadi kalau misalnya pertanyaan kalian apa sih harus kita lakukan supaya kita nggak banting harga, ya otomatis gue akan menjelaskan seperti yang tadi gue bilang, dimana kalian bisa membuat voucher cashback, crash ongkir, endorse, advertising, terus paket bundling, diskon produk, pokoknya masih banyak lagi atau campaign-campaign lain yang bisa kalian buat dibanding kalian harus banting harga. Kalau gue pribadi, gue lebih suka banting harga, uangnya tuh dipakai untuk advertising atau untuk voucher dan ongkir gitu. Lebih bagus gitu menurut gue. Intinya kan ketika toko baru atau produk baru yang di-upload, kalian baru upload, terus kalian cari traffic, kalau misalnya belum ada traffic kalian lakukan iklan atau promotion, lalu traffic akan masuk, akhirnya bisa dibeli. Kalau misalnya nggak ada yang beli, berarti kita analisa dulu nih, apa yang salah sehingga produk tersebut tidak dibeli. Intinya, mending seperti itu, kita lakukan kegiatan promotion seperti advertising atau voucher-voucher atau diskon dibanding harus banting-bantingan harga gitu. So, jadi buat teman-teman di sini stop untuk banting harga dan stop untuk teman-teman di sini komen-komen bilang kayak, "Ah, lu gak bener bro, ajarin banting harga." Berarti kalian gak nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai habis, berarti teman-teman akan mengerti bahwa tadi gue tuh cuman bercanda dan gue lebih ke sarkas kali ya kalau misalnya kalian banting-banting harga. Kayak gak berguna gitu. Strategi macam apa itu, teman? Karena gue juga mau sebagai teman kalian di dunia digital, di dunia YouTube nih. Kalian nonton gue di sini, gue anggap kalian adalah teman digital gue, adalah tim Cuan Rio. Gue gak mau kalian bisnisnya tuh jadi gak sustain, gak bagus, gak healthy. Gue maunya kalian bisnisnya juga oke, lancar jaya, dan ya marketing apapun bisa kalian gunakan selain banting harga. Ya kecuali negatif-negatif jangan ya. Oke guys, segitunya video dari gua. Semoga membantu kalian dan menambah wawasan kalian dan terbuka pikiran kalian untuk nggak pesimis, jangan sampai banting harga. Semoga membantu. Dan anyway teman-teman, jangan lupa untuk join grup Telegram gue gratis, linknya di deskripsi. Dan jangan lupa gue juga ada kelas digital di desti.store/riogandhi. Di situ ada digital course. Di situ kalian bisa mencari tahu mengenai course digital gue. Ada banyak sekali, ada 10 produk saat ini. Dan saat ini lagi diskon, nanti ada kemungkinan harganya akan naik. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, yuk beli mumpung diskon lagi gede-gedean. Gimana sih tipsnya iklan di Shopee? Produk kita tuh bisa di paling atas, ada logo iklannya. Kalau misalnya teman-teman di sini lihat ada iklan nih, gambar di sini ada logonya tuh. Supaya iklan kalian ada di atas, gue punya 3 tips buat kalian. Yang pertama, bid atau budget lu berani tinggi. Kalau berani tinggi, otomatis bisa di paling atas tuh. Yang kedua, ketika lu iklanin, ternyata banyak banget peminatnya sehingga banyak yang klik, banyak yang order. Otomatis lama-lama algoritma dari marketplace itu produknya akan di paling atas. Karena bisa dibilang rekomendasi. Yang ketiga, lu gunain kata kunci yang belum terlalu banyak yang make, sehingga produk lu bisa di atas tuh. Jadi kalau misalnya iklan kalian mau di atas, itu ada 3 tips. Di luar itu juga masih banyak sebenarnya sih, cuman gua kasih kalian 3 itu dulu. Nonton doang, like kali. Dan terakhir gue ada YouTube membership. Kalau misalnya teman-teman mau join YouTube membership gue, silahkan klik join di bawah video ini tuh, di samping subscribe ada join membership, itu kalian klik. Jadi kalian bisa jadi membership Rio Gandhi. Oke guys, sekali lagi thank you banget buat kalian yang udah nonton. Rio Gandhi, peace out.